Gue mau bandingin suara dia makan batu dengan suara gue makan keripik pisang, kerasan mana ya. Ada yang ngeliatin guys di sebelah. Tanah tadi dibentuk kayak astor. Bahkan ini disandingin sama kopi juga. Jadi buat cemilan ngopi si tanah-tanah tadi. Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue itu punya makanan favorit itu cumi kalau nggak sotong dibikin lada hitam. Wah, enak banget loh guys rasanya. Dan biasanya kalau gue pingin makanan-makanan seafood itu, ya gue pergi ke Angke lah ya. Kalau di Jakarta itu di Angke itu terkenal banget. Kita tinggal beli di pasar, habis itu diolah di sekitaran Angke situ. Wah, sampai pokoknya bener-bener puas ya. Nah, ngomong-ngomong makanan tadi, jadi gue punya informasi buat kalian. Tanah dibikin bumbu ya, rasanya itu lada hitam gitu. Kebayang nggak ya, tanah kok dibikin lada hitam ya. Tapi itu bener-bener ada loh guys. Dan ada lagi yang dibikin sama bumbu kapulaga. Bumbu kapulaga itu kan khasnya Indonesia ya, itu baunya khas banget. Dan tanahnya itu bener-bener rasa kapulaga. Kayak apa? Dan bahkan ada yang dibikin coklat. Nah, di beberapa tempat si tanah dan batu bahkan itu dijadiin snack. Gila nggak ya orang ya makan batu ya, makan snack ya. Tapi ini bener-bener ada dan memang di beberapa negara punya histori, punya cerita, punya semacam kayak sejarah kenapa sih ada makanan-makanan yang dari snack dari tanah ini gitu loh guys. Dan gue hari ini mau kasih tahu ke kalian si snack-snack ini yang terbuat dari tanah dan di mana saja sih tanah-tanah tersebut dikonsumsi dan kayak apa ya. Nah, ini salah satu videonya nih guys. Ini lagi makan batu ya. Kalian lihat sendiri, ini adalah videonya dan gue ngeliatnya gigi gue sampai ngilu gitu. Kok kuat gitu makan batu kayak gitu ya. Ini gue punya keripik pisang. Gue mau bandingin suara dia makan batu dengan suara gue makan keripik pisang, kerasan mana ya. Ini aja udah keras ya, apalagi itu ya batu ya. Tapi orang ini bener-bener kuat loh, dia makan batu ya. Ada yang ngeliatin guys di sebelah. Pengen kali dia, pengen nyobain batu ini yang ini ya. Nah guys, salah satu snack tadi itu ada di Indonesia. Nah, kalian ingin tahu kan detailnya seperti apa? Jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, gue ingetin lagi untuk subscribe guys. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Nah guys, istilah umum kalau orang ataupun hewan yang memakan tanah tadi itu disebut geofagi, yaitu sebuah kebiasaan yang dilakukan orang maupun hewan dalam mengkonsumsi si tanah tadi. Nah, hewan maupun si manusia tadi memiliki tujuan masing-masing. Kalau hewan diantaranya itu burung ya, itu tercatat bahwa untuk membantu pencernaan. Nah, sedangkan di manusia itu diduga, karena memang belum ada penelitian secara khusus ya, itu si tanah tadi bisa membantu kalau kita itu lagi pengen diet gitu, atau ibu-ibu hamil itu untuk memberikan memenuhi ya zat besi yang memang ada terkandung di tanah gitu. Tapi ya tetap aja tanah gitu. Kalau memang itu tanahnya, gua ngebayangin tanah enggak lah, tadi terlalu tahu sendiri kan kalau tanah itu kan bisa bekas kotoran apa gitu, dan itu memang yang jadi bahan dasar di beberapa tempat untuk dijadiin kudapan, snack, makanan. Nih guys, kalau kalian mau cobain, kalau dari Indonesia itu namanya ampo ya, bacanya ampo apa ampau ya, pokoknya AMPO gitu. Nah ini banyak di daerah Tuban sampai dengan Cirebon, jadi tidak hanya di satu wilayah aja. Di daerah-daerah tersebut si tanah-tanah tadi dibentuk kayak astor. Bahkan ini disandingin sama kopi juga, jadi buat cemilan ngopi si tanah-tanah tadi. Ini memang sudah tradisi turun-menurun dan ini sudah banyak yang mencoba, memang katanya enak gitu rasanya.
Mungkin kalian ada yang pernah coba si Astor tanah tadi, kayak apa sih rasanya gitu. Nah, untuk bahannya sendiri memang kalau untuk ampo sih lebih selektif ya. Banyak tayangan-tayangan yang membahas tentang proses pembuatan ampo ini. Ya kita jangan ngebayangin bahwa tanah yang dari gundukan di belakang rumah kita yang dibikin ampo, nggak seperti itu. Biasanya tanah-tanah yang memang ya dari kedalaman atau dari tanah yang memang diduga bersih. Tapi balik lagi sih ya, yang namanya tanah. Tanah istana, tanah tetap tanah ya guys. Nah, mungkin nanti kalau kalian ada yang mau visit di Cirebon ataupun di tadi ya di tempat yang lain di Indonesia, di Jawa Timur itu ada beberapa tempat kalian mau cobain, silahkan guys. Nanti bagi pengalaman kalian kayak apa sih rasanya si ampo ini ya guys ya. Nah guys, ini ada dari Kamerun, itu namanya adalah kalaba ya. Dan sebenarnya ini adalah sejenis batu kaolin. Nah, batu-batu ini ditambang oleh perempuan-perempuan di Kamerun Barat. Lalu batu-batu itu dijual bebas di pasaran untuk bisa dikonsumsi. Nah, yang konsumsi itu sebenarnya lebih banyak ibu hamil tadi, karena memang ada beberapa zat yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Dan bahkan wanita-wanita di Kamerun itu banyak yang menggunakan si batu ini selain dikonsumsi dijadiin cemilan kayak gini. Mereka juga dijadiin masker, jadi masker dari tanah atau batu tadi. Ini batu kalaba yang lagi dimakan guys. Nah, di sana di packing sangat rapi. Kalau kita itu kayak mungkin dijual kayak macam Indomaret ya, kayak di kue tradisional kita juga banyak ya di packing seperti ini. Tapi ini isinya batu. Tapi ada kok, kemarin gue coba lihat di sosial media di e-commerce itu yang menjual batu jenis batu kaolin ini. Nggak berhenti dia makannya guys. Pengen juga deh. Dada aja. Nah, si kaolin ini memang ada beberapa manfaat yang bisa diambil berdasarkan pengalaman orang-orang di sana, bahwa memang ada manfaatnya, tapi kalau menurut medis lebih banyak dampak buruknya ketimbang manfaat yang bisa diambil dari si batu kalaba ini. Kalau di Indonesia ada nggak ya? Mungkin kalau ada banyak juga kali ya yang makan ya. Beruntung kita tinggal di negara tropis ya, bukan negara gurun, sehingga ya kita nggak kekurangan snack, kita nggak kekurangan makanan ya. Makan daun, makan apa, dibikin sop, bikin sayur, bisa-bisa aja ya guys ya. Tapi kalau memang daerahnya gersang, kering, ya mau gimana kan, kayak gitu ya. Mungkin awalnya dari situ sih guys. Tadi itu dari Kamerun, kalau sekarang dari Tanzania. Ini masih di Afrika juga. Tanah merah, ini yang gue bilang tadi di awal, bahwa tanah-tanah merah ini bisa dibikin rasa lada hitam, dibikin kapulaga, dibikin rasa coklat, si tanah-tanah merah itu, dan di packing rapih, dijual bebas di pasar di sana. Ya hampir sama dengan yang kayak di sebelumnya, bahwa memang yang mengkonsumsi si makanan-makanan ini kebanyakan adalah ibu-ibu hamil, perempuan-perempuan muda, seperti itu. Dan ada juga yang memang di bawah garis kemiskinan, yang memang mereka nggak mampu beli yang lain, jadi mereka makan tanah ini. Tanah rasa lada hitam. Tapi lahap banget makannya dia. Lahap banget makannya. Kayaknya enak. Kalau kita lihat bentuknya itu kayak sosis ya, tapi bentuknya cuma sepotong-sepotong kayak gitu ya. Bentuknya. Tengahnya bolong kayak donat. Mungkin itu nanti dicemil pakai coel sambal ataupun dicoel kecap. Mungkin lebih enak lagi kali ya. Jadi tanah, bumbu kecap, kacang. Nah, kalau kalian mau nyobain pemba ini, kalian bisa visit ke Tanzania, sekaligus ke hutan liarnya guys, ngelihat hewan-hewan di sana. Bagus-bagus. Tanzania itu merupakan salah satu pemilik hutan lindung ya. Hewan-hewan yang banyak muncul di Nat Geo itu ada di Tanzania guys. Kalau nggak salah Gunung Kilimanjaro ya, itu ada di Tanzania juga ya. Jadi bisa pas mau mendaki itu cari snack yang dari tanah ini. Gua pesen ya guys ya. Pesen yang tanah rasanya lada hitam, favorit gua tuh. Di Amerika Serikat, di daerah Georgia itu ternyata ada juga. Ini sebenarnya batunya masih sama ya. Itu adalah sejenis batu kaolin. Nah, memang di situ ada peringatan yang menyatakan bahwa batu ini bukan untuk dimakan gitu. Tapi dengan seperti itu malah kode keras. Oh, berarti batunya bisa dimakan ya. Kan kebiasaan kita kalau ada larangan bahwa buah ini bukan untuk dimakan. Pengen nyobain malahan gitu. Rumput ini tolong jangan diinjek, malah kita pengen nyobain, pengen nginjek gitu. Ada apa sih? Itu ada sifat manusia. Jadi begitu ada tulisan kayak gitu, orang mengasumsikannya, oh berarti batunya bisa dimakan. Nah, ini yang terjadi di
Amerika ya, di Georgia itu tadi, bahwa sejenis batu kolin ini banyak dikonsumsi oleh orang-orang di sana. Bahkan ada yang sehari itu bisa habis 1 kilo batu. Karena memang udah faktor biasa ya. Jadi ya kita nggak tahu, mungkin reaksi tubuhnya sudah imun atau sudah kebal dengan segala sesuatu yang ada di batu itu gitu. Tapi menurut medis, kalau kita makan batu itu ya guys ya, itu kan si batu itu akan langsung membuat mulut kita kering ya. Kenapa? Karena si batu-batu ini akan nyerap langsung air liur kita gitu. Dan kalau di dalam, makanya ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa salah satu batu atau salah satu tanah ini bisa membantu diet ya, mungkin di situ kali ya, penyerapan. Tapi tetap aja ya, batu, tanah, konsumsi seperti itu gitu. Mungkin nanti kalau kalian pernah ke Amerika dan pernah nyoba ini, kalian bisa bikin share pengalaman kalian yang lain biar tahu sih kayak apa sih rasanya batu-batu ini kalau dimakan ya guys ya. Guys, terlepas apapun alasannya untuk mengkonsumsi si tanah atau si batu tadi, itu bagian dari kearifan lokal ya, budaya mereka. Jadi bukan ujuk-ujuk orang makan nggak akan seperti itu, tapi ada semacam pemicu kenapa orang-orang tersebut itu mau atau makan si batu atau tanah tadi. Bukan tugas kita untuk menilai bahwa mereka kurang makanan atau apa enggak, tapi kita hanya untuk wawasan bahwa oh, kita harus banyak bersyukur tinggal di Indonesia dengan berbagai macam kelebihan, berbagai macam makanan yang sehingga sangat jarang sekali ditemuin kalau di kita itu orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang menurut kita sih kurang pas untuk dikonsumsi gitu. Hanya penasaran sih guys, sapi lada hitam enak, cumi lada hitam wow, tanah lada hitam kayak apa ya? tapi ada. Ya guys ya, semoga ini menambah wawasan kalian semua, menambah wawasan gue juga ya guys ya. Kita akan jumpa lagi di info-info unik berikutnya guys. Gue Ryan JR, gue ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe dulu guys ya, biar gue semangat lagi nih untuk bikin kasih informasi ke kalian hal-hal yang unik dan ternyata ada di dunia ini. Kita jumpa lagi, dah.